Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 144. Pedangku. Pedangku, suara itu sporadis, terus-menerus dimulai dan berhenti. Si kecil yang tidak takut langit atau bumi benar-benar takut. Ketika dia melihat bayangannya di cermin berharga Suwani, dia memperhatikan bahwa karakter berwarna hitam muncul di dahinya, dan suara itu ada hubungannya dengan ini. Brengsek! Si kecil ketakutan. Dia sudah jelas tahu bahwa ini akan terjadi. Keberadaan Dewa Kuno Heaven Mending Pavilion sudah sangat tua, dan jika individu yang dipilih gagal, maka individu itu akan dikutuk oleh karakter hitam dan pasti mati. Kakek hantu. Dasar pemalas bodoh. Si kecil merasa kesal. Tebing harta karun terbagi itu megah dan menjulang ke awan. Lingkaran kabut hitam mengelilingi gunung, seolah-olah itu adalah gunung iblis kuno yang mengesankan. Itu membawa aura yang menindas. Jalan kuno mengarah ke pegunungan. Jalan itu diaspal dengan batu kapur, dan efek waktu meresap di dalamnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak pemuda heroik yang lewat di sini sebelumnya, tetapi pada akhirnya, mereka masih mewarnai gunung iblis ini dengan darah, tidak pernah keluar lagi. Bifang, Pisiu, Golden Divine Bird, Demonic Cattail Tree dan yang lainnya berdiri di satu sisi. Mereka saling waspada, dan semua aura mereka mengejutkan. Mereka jelas merupakan kelompok jenius yang kuat yang tidak ingin diprovokasi oleh siapapun. Si kecil mengutuk, dan suasana hatinya secara alami tidak terlalu baik. Menggelapkan wajahnya, dia langsung berjalan ke depan. Seolah-olah semua orang berutang padanya 10 artefak berharga, dia sama sekali tidak memperhatikan para ahli yang kuat itu. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di dalam gunung, dan seluruh tempat itu berwarna coklat abu. Sebagian dari batu gunung berwarna merah kusam seperti noda darah. Tangga batu kapur sangat panjang. Dia menaiki tangga itu, dan saat dia menaiki tangga, wajah kecilnya semakin gelap saat dia marah karena marah. Bagaimana aku bisa tahu pedang macam apa itu? Tidak ada yang memberitahuku seperti apa rasanya, jadi bagaimana aku bisa menemukannya? Sakit kepala ini membunuhku. Pria kecil itu mengerutkan hidungnya dan berjalan mendaki gunung. Di samping jalan, Bifang, Pisiu, pohon cattail iblis dan yang lainnya terperangah. Pemuda manusia ini secara tak terduga bahkan tidak melirik mereka, berjalan melewati mereka dengan arogan begitu saja. Anda harus memahami bahwa di antara mereka yang memasuki reruntuhan sejarah, siapa yang berani bertindak begitu linglung? Selama satu orang dari kelompok ini muncul, seseorang akan segera merasa takut dan menjauh ke samping. Benar-benar tidak terkendali dan tidak terkendali. The Violent AP berbicara, tatapan matanya dingin. Ketika si kecil mendengar ini, dia terbangun dari dunianya sendiri. Dia berbalik untuk melihat mereka, berkata, "Gorila, apa yang kamu lihat? Anda benar-benar terlahir jelek. Yi, apakah kamu benar-benar berdarah murni?" The Violent AP adalah keturunan archaik, dan rasnya kuat dan tirani. Nenek moyangnya dikenal sebagai kera ilahi, jadi siapa yang berani menyebutnya gorila? Itu benar-benar tidak masuk akal. Itu sangat marah sehingga hidungnya bengkok. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku berjanji pada paman bahwa suatu hari aku akan membuat binatang buas berdarah murni. Apakah kamu orangnya?" Kera-kera sangat marah. Dengan tatapan berapi-api di matanya, ia ingin melompat keluar dalam kemarahan dan mencabik-cabiknya. Di belakang, murid Golden Divine Bird bahkan lebih dingin. Untaian cahaya magis terpancar dari pupilnya, menatap lurus ke arah si kecil. "Lupakan saja, aku sedang tidak mood."
Aku harus menemukan pedang busuk itu, atau aku pasti akan mati karena kutukan itu. Pria kecil itu menundukkan kepalanya dengan sedih sebelum berbalik dan mendaki gunung. Tatapan kelompok makhluk kuat itu seperti bilah tajam. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka langsung merasa khawatir dan mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Hal-hal seperti kutukan adalah hal yang sangat aneh, karena bahkan kecelakaan kecil saja dapat menimbulkan bencana bagi diri mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka yang mau terlibat. Hou! Kera keras memukul dadanya dengan keras, melampiaskan ketidakpuasannya. Seolah-olah genderang surgawi berdering dengan suara dong-dong. Gunung iblis itu megah dan megah. Tidak mungkin melihat puncak sambil berjalan, dan tidak ada akhir yang terlihat. Ini adalah pertama kalinya si kecil mendaki gunung sebesar itu. Itu bahkan tidak seperti mendaki gunung lagi, rasanya seperti mendaki dataran tinggi, karena gunung itu terlalu besar. Batu-batu raksasa diletakkan berantakan di gunung, menciptakan pemandangan yang aneh. Namun, ini sebenarnya bukan tanah murni. Kabut hitam mengelilingi area ini, dan seluruh langit dan bumi sangat gelap. Dari waktu ke waktu, sisa-sisa kerangka besar bisa terlihat. Mereka semua ditinggalkan oleh para jenius zaman kuno. Dunia kecil ini dibuka setiap 100 tahun sekali. Siapa yang tahu berapa banyak tulang pemuda heroik yang terkubur di sini? Ya, itu Beian. Sayangnya, tulang simbol primitif telah diambil oleh seseorang sejak lama. Si kecil melihat sekeliling sebelum melanjutkan berjalan ke depan. Burung berkepala 9, Jiaotu, dan sisa-sisa semua makhluk purba lainnya yang bisa dibayangkan ada di sana. Sepanjang jalan ini, ia melihat semua jenis sisa-sisa manusia, semuanya sekeras besi dan batu. Ini adalah akumulasi waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan curah hujan yang dikumpulkan dari zaman kuno hingga sekarang. Pegunungan sangat gelap, dan semakin tinggi Anda pergi, semakin pekat kabutnya. Si kecil berhati-hati saat dia mengambil tindakan pencegahan, karena itu sangat berbahaya di dalam pegunungan. Orang bisa tahu hanya dengan melihat sisa-sisa kerangka itu, karena terlalu banyak makhluk kuat yang mati di masa lalu. Tiba-tiba, titik tajam yang dingin dan jauh muncul, menyerang lurus ke tengah punggung si kecil. Itu stabil dan akurat saat mendekat dengan ganas. Ini adalah tombak hijau, cantik dan mengejutkan. Hanya ketika dia mendekati tubuh si kecil, dia meledak dengan niat membunuh yang menembus tulang. Benjolan merinding muncul di tubuhnya, dan semua bulu halus di tubuhnya berdiri tegak. Tubuhnya bergeser secara horizontal, dan seperti gulungan datar, dia melayang ke samping. Dengan suara dong, ujung tombak hijau itu menabrak batu raksasa 10.000 jin. Dengan sedikit gemetar, batu itu terbelah menjadi beberapa bagian. Setelah itu, tombak berwarna hijau menyapu dengan ganas, membawa serta embusan angin yang kencang. Batu-batu di tanah terbang ke udara segera setelah itu. Asap dan debu menutupi udara saat suara Wu terdengar. Si kecil mundur. Seperti kera roh, dia menyeberangi batu besar sebelum berbalik untuk mengamati situasi. Di daerah itu, seluruh hutan dirusak dan hancur. Titik tombak-tombak hijau itu kokoh saat menyapu sejumlah besar batu besar. Setelah itu mulai mengikuti. Ini sebenarnya bukan manusia, melainkan tanaman aneh. Tombak berwarna hijau adalah stolonnya. Itu kokoh dan ujungnya tajam, dan dengan kemampuan menembus besi dan batu, itu membantai jalannya. Si kecil sangat percaya bahwa dia belum pernah bertemu tanaman ini sebelumnya, jadi tidak ada kebencian di antara mereka. Jelas bahwa ini adalah keinginan membunuh murni, ingin mencuri artefak berharga di tubuhnya. Setelah memasuki Hundred Shattering Mountains, hal-hal seperti ini sering terjadi. Secara khusus,
Mereka yang mengunjungi gunung raksasa yang megah ini semuanya luar biasa. Di tubuh mereka pasti akan ada harta spiritual yang langka dan berharga, dengan mudah menyebabkan orang lain bernafsu terhadap mereka. Pupil si kecil memancarkan cahaya. Dia berjalan ke depan untuk menemuinya secara langsung, bersiap untuk berperang besar melawan tanaman aneh ini. Tombak hijau membawa simbol-simbol saat memancarkan gelombang cahaya hijau kebiruan, kekuatannya benar-benar luar biasa. Namun, ketika si kecil mulai menggunakan petir, secara mengejutkan menjadi waspada. Naluri alaminya menahan diri, memperingatkan dirinya sendiri bahwa hidupnya dalam bahaya besar. Sebelum ini, dia belum pernah bertemu pria kecil itu sebelumnya dan tidak tahu seberapa kuat dia. Dia tampak seperti seorang pemuda manusia lajang, jadi dia berpikir bahwa itu bisa dengan cepat membunuhnya. Tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat merepotkan. Perlu juga disebutkan bahwa itu sangat kuat. Di bawah serangan kekerasan si kecil, ia bertahan 10 gerakan. Itu pasti bisa dianggap sebagai jenius yang tangguh. Kaca. Dengan serangan si kecil, setengah stolon diretas hingga hangus. Daun berdesir saat jatuh, dan tanaman ini cemas. Stolon itu menembus tanah, dan dengan cepat melarikan diri, namun, itu tidak mungkin untuk lolos. Petir emas terbang, sekali lagi menyelimutinya. Dengan suara hong, tubuhnya hangus ke belakang, menyebabkannya menerima cedera fatal. Mata si kecil mengungkapkan cahaya ilahi. Dia menerkam ke depan dengan maksud untuk mematahkan stolon itu dan merebut tombak hijau itu karena itu jelas merupakan artefak berharga yang jarang terlihat. Pada saat yang sama, dia juga ingin mendapatkan simbol dan metode berharganya. Tanaman ini tahu nasibnya sendiri. Tubuhnya memancarkan cahaya sebelum hancur tak lama kemudian. Ia ingin menghancurkan jejak dan simbol hidupnya sendiri. Kiang. Si kecil mengeluarkan gunting tulang. Pada saat penting terakhir itu, dia memotong tombak pertempuran itu. Dengan suara dang, itu jatuh ke tanah, tidak binasa bersama dengannya. Sayang sekali. Tombak pertempuran agak pendek, dan simbolnya tersembunyi di dalamnya. Si kecil mengambilnya. Tombak pertempuran ini kira-kira setinggi seseorang, tapi masih sedikit lebih pendek dari panjang aslinya. Aku akan memberikannya kepada Dazuang, Pihou, dan yang lainnya sebagai hadiah. Dia selalu mengumpulkan tulang-tulang yang dilambangkan dengan tujuan memberikannya kepada penduduk desa setelah kembali ke desa batu. Gunung itu sangat besar. Semakin tinggi pergi, semakin banyak orang yang dia temui. Dalam beberapa jam berikutnya, si kecil berkelahi dengan sengit dengan orang lain beberapa kali. Ada juga banyak mayat yang telah meninggal belum lama ini berserakan di jalan. Seberkas cahaya berharga terbang keluar, dan itu adalah kelahiran artefak yang berharga. Ada beberapa yang tersembunyi di dalam pegunungan, dan itu segera menarik sekelompok makhluk. Mereka mengepungnya, dan semua ingin mendapatkannya. Secara alami, pertempuran besar terjadi sebagai hasilnya. Itu tidak dapat dihindari, dan segera setelah itu, kabut berdarah menyebar ke udara. Sayap gagak emas telah muncul di dunia ini. Seseorang berteriak keras. Ini adalah artefak berharga yang bertahan dari zaman kuno. Di depan, sekelompok orang meraung keras saat mereka menyerang dengan panik. Ada sayap emas yang menutupi langit. Dengan kedipan lembut, api memenuhi langit. Itu melelehkan seluruh area gunung, menyebabkan lava mendidih dan mengalir ke bawah. Si kecil mengutuk. Dia berbalik dan melarikan diri, karena dia saat ini berada di bagian rendah. Dia akan bertemu langsung dengan lava yang seperti banjir itu. Dia mengeluarkan artefak berharga dan melesat keluar. Dia hampir terseret ke dalam pertempuran besar di atas, ini bencana mutlak. Surga,
sayap gagak emas telah diperoleh oleh seseorang. Bagaimana artefak berharga itu bisa memilih pemilik baru? Para ahli di atas semuanya berteriak ketakutan. Seekor burung emas besar bergegas melewatinya, dan di dalam mulutnya ada kipas emas yang berharga. Seperti bintang jatuh, ia melesat melintasi langit dan menghilang ke sisi lain gunung. Itu makhluk itu. Si kecil tercengang, dan kemudian menjadi sangat iri setelahnya. Dia sebelumnya bertemu dengan Golden Divine Bird sebelumnya, dan tahu bahwa itu sangat kuat. Makhluk bersayap hanya lebih cepat daripada yang berkaki. Itu memulai pendakiannya setelah saya, namun berakhir di depan. Aku sangat menyedihkan, gumam si kecil. Pada saat yang sama, dia waspada. Burung emas raksasa itu awalnya sangat kuat, dan sangat mirip dengan Peng besar. Sekarang ia juga mendapatkan kipas yang berharga itu pasti akan menjadi lebih menakutkan. Dia harus benar-benar waspada terhadapnya. Tebing harta karun terbagi sangat besar. Si kecil terus memanjat sepanjang jalan untuk mencari artefak berharga, dan setelah mendaki dengan susah payah selama beberapa hari, dia masih belum mencapai puncak gunung. Sebaliknya, selama perjalanannya, banyak pertempuran berdarah terjadi. Selama objek spiritual muncul, pasti akan ada pembantaian berdarah. Cahaya keemasan berkedip. Dia mengeluarkan gunting naga dan membunuh seorang ahli manusia. Sebuah kepala terbang tinggi ke udara, membawa seutas darah. Tubuh tanpa kepala itu ambruk. Ini adalah seorang ahli dari Lee Race, dan mirip dengan Kun Race. Di dalam starting ground, dia sebelumnya ingin merebut tulang berharga si kecil, jadi dia mengambil tindakan. Pada akhirnya, dia dilemparkan ke gunung manusia. Dalam beberapa hari berikutnya, dia terus-menerus bergegas ke atas dan bertarung dengan banyak orang lain. Dia menghadapi banyak serangan dari orang-orang misterius, memungkinkan dia untuk benar-benar memahami asal-usul 4 klan besar. Ras Kun benar-benar dimusnahkan di dalam reruntuhan sejarah. Masih ada klan Li, Yuan, dan Meng. Mereka akhirnya bertemu satu sama lain di dalam Divided Treasure Cliff, memicu pertempuran berdarah. Selama beberapa hari, tubuh si kecil memar dan penuh dengan bekas luka. Dia sangat kuat, tetapi pihak lawan telah membatasi individu. Seolah-olah mereka adalah jiwa orang mati yang tidak akan bubar, dan akan terus muncul berkali-kali. Ada beberapa kali di mana tubuhnya hampir menemui bencana besar. Untungnya, dia cukup kuat. Meskipun dia masih muda, pemuda jenius dari 3 klan jauh dari lawannya, dan mereka sepenuhnya bergantung pada tindakan individu yang terbatas. Selama peristiwa, si kecil membunuh 20 hingga 30 orang dalam 3 balapan, hampir membersihkan kejeniusan mereka. Ini membuat individu terbatas yang tersisa meledak dalam kemarahan. Mereka benar-benar gila, bersumpah untuk menemukannya dan menyiksanya sampai mati. Gunung itu menjulang tinggi dan megah. Semakin dekat ke puncak gunung, semakin besar bahayanya, karena mereka yang bisa mencapai titik ini adalah kelompok orang yang paling kuat. Pria kecil itu maju dengan susah payah dengan berjalan kaki dan akhirnya mencapai puncak gunung, tiba di tebing harta karun terbagi yang sebenarnya. Individu terbatas dari 3 ras juga hampir tiba. Mereka dengan sengaja tertinggal di belakang untuk mengepungnya, menunggu beberapa saat untuk memberikan pukulan fatal. Puncak gunung itu luas, seperti dataran tinggi. Itu benar-benar bukan wilayah kecil, dan berbagai batu besar tergeletak berantakan. Mereka berada dalam semua jenis bentuk aneh, seolah-olah mereka adalah artefak berharga yang membatu. Pada kenyataannya, memang ada legenda seperti itu. Orang-orang kudus kuno meneteskan air mata dan meneteskan darah, dan setelah sejumlah besar orang pingsan, senjata mereka disusun di atas tebing harta karun terbagi. Ada sebuah monumen kuno yang berdiri tegak dan tegak.
Di atasnya tertulis beberapa karakter yang memperingatkan orang-orang bahwa mereka tidak boleh membuat keributan di sini atau mengganggu tidur nyenyak orang-orang kudus kuno. Mereka tidak boleh menyebabkan kehancuran lagi dan menghancurkan tebing harta karun terbagi. Ini adalah area tanah terlarang, tidak memungkinkan orang untuk bertempur dengan sengit. Ini nyata. Ada binatang buas yang berbicara, karena tidak benar-benar yakin. Burung hantu di sana juga tidak percaya dan ingin menghancurkan sebuah batu besar. Pada akhirnya, itu menjadi genangan pasta berdarah. Makhluk humanoid yang mengenal binatang buas itu mengingatkan. Tidak jauh, makhluk besar jatuh ke tanah, berubah menjadi pasta berdarah. Hanya beberapa tulang putih yang hancur yang berkilau dengan cahaya yang tersisa, itu meninggal dengan kematian yang sangat menyedihkan. Semua jenius menarik napas dingin. Ternyata tempat ini tidak mudah diprovokasi. Meskipun orang-orang kudus kuno telah jatuh dan berhibernasi jauh di dalam tanah, tempat peristirahatan mereka tidak dapat dirusak. Beberapa orang memasuki hutan batu, dengan rajin bereaksi terhadap lingkungan mereka sambil mencari artefak berharga. Menurut legenda, ada beberapa yang tersembunyi di dalam batu-batu raksasa. Ah, batu besar itu memancarkan cahaya. Banyak orang kaget. Sebuah batu besar retak terbuka, memancarkan cahaya berharga di dalam celah-celah. Batu yang menutupinya terlepas, memperlihatkan artefak yang berharga. Itu adalah tongkat, berkilau dan transparan. Warnanya merah kirmizi seperti darah, dan panjangnya tidak lebih dari 1/3 meter. Namun, itu sangat menyilaukan, dan sejumlah besar simbol berputar-putar di sekitarnya. Itu memancarkan suara gemuruh seperti guntur, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Surga, mungkinkah itu benar-benar senjata yang ditinggalkan oleh orang suci? Desas-desus tebing harta karun terbagi sebenarnya benar. Semua orang berteriak kaget. Di depan batu raksasa itu ada seekor burung. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, dan dihiasi dengan garis-garis berwarna darah. Itu beredar dengan cahaya yang menyala-nyala, ini tepatnya Bifang. Tongkat itu jatuh di depan tubuhnya, dan diakuisisi olehnya. Sayang sekali stafnya rusak. Akan sulit untuk menunjukkan kekuatan orang suci kuno itu. Orang-orang menyesal dan memperhatikan bahwa staf sebenarnya sudah rusak. Itu hanya sepotong kecil. Namun, ini masih cukup untuk mengejutkan dunia. Jika staf pendek ini dirawat dan disempurnakan dengan benar, itu masih bisa menjadi harta yang kuat dan berharga. Mengapa makhluk itu mendapatkannya? Salah satu dari mereka tidak bisa menerima ini. Dia mengangkat suaranya dan menyerbu ke depan. Namun, suara Peu terdengar, dan seberkas cahaya menakutkan keluar dari dalam tebing harta karun terbagi. Itu segera menghancurkannya berkeping-keping, mengubahnya menjadi gumpalan pasta berdarah. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka semua tenang, tidak lagi berani berbicara omong kosong lagi. Bifang berbalik, dan dengan mata sedingin es, ia menyapu pandangannya ke semua orang. Kami juga akan memasuki hutan batu dan mencoba berkomunikasi dengan senjata kuno. Kami akan mendapatkan artefak berharga yang dapat kami anggap milik kami sendiri. Gairah membara di mata para jenius ini yang berasal dari berbagai klan, dan mereka semua berbondong-bondong masuk. Setelah masuk, si kecil merasa seolah-olah tidak memiliki cukup mata untuk melihat semuanya. Dia melihat batu harimau yang berjongkok, lalu ke batu sapi hijau sebelum menatap batu True Devouring Moon di depannya. Matanya yang besar berkedip, dan penuh kegembiraan. Milikku, milikku, mereka semua milikku. Mata si kikir kecil itu penuh bintang saat dia mengepalkan tinjunya yang kecil. Jika batu-batu raksasa ini benar-benar memiliki artefak berharga yang disegel di dalamnya, itu akan sangat mencengangkan. Tebing harta karun terbagi tidak hanya memiliki harta dalam namanya, tetapi juga dalam kenyataan. Orang-orang terbatas, Li, Yuan,
Meng klan semuanya pindah. Setelah mengamati prasasti, mereka sekali lagi menatap si kecil. Mata mereka diliputi dengan cahaya yang tidak menyenangkan, tetapi ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, tidak ada dari mereka yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Setelah meninggalkan tebing harta karun terbagi, kita akan mengambil nyawanya. Si kecil juga melihat mereka, langsung memberi mereka tatapan merendahkan. Dia kemudian membalikkan kepalanya, benar-benar mengabaikan mereka, membuat sekelompok orang sangat marah sehingga wajah mereka berubah menjadi hijau. "Yi, kucing besar kamu juga datang." Begitu si kecil berbalik, dia melihat macan putih. Macan putih mengeluarkan raungan rendah, matanya dipenuhi dengan cahaya yang tidak menyenangkan. "Kucing besar, apakah kamu mencoba berbicara? Mengapa Anda terdengar lebih lemah dari kucing kecil yang baru lahir? Bicara lebih keras." Pria kecil itu meletakkan tangannya di samping telinganya, mengisyaratkan bahwa dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya. Cahaya yang datang dari mata macan putih benar-benar dingin. Dengan suara yang sangat rendah, ia berkata, "Begitu kita meninggalkan tebing harta karun terbagi, aku akan mengambil nyawamu." Itu secara alami tidak berani mengaum terlalu keras, atau itu pasti akan berubah menjadi gumpalan pasta berdarah. Si kecil tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menyeka air liurnya dan berkata, "Saya menantikan reuni indah kita." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.